Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramtini, Latsar Angkatan 36 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas individu isu kontemporer berdasarkan tupoksi dengan mengambil judul isu kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh di SMPN 3 Tanah Tidung. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Historisnya, istilah dari pembelajaran jarak jauh terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Sekarang, pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, namun juga siswa sekolah menengah atas, menengah pertama, bahkan siswa sekolah dasar. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Adapun teknik tapisan isu yang saya ambil ialah APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dan berdasarkan hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang layak untuk diambil sebagai isu ialah kurang efektivitasnya PJJ. Berdasarkan teknik tapisan di atas, maka saya akan membahas kurang efektivitasnya PJJ di SMPN 3 Tanah Tidung sebagai instansi tempat saya bertugas. Adapun penjabaran cakupan APKL-nya sebagai berikut. Pertama, aktual. Pandemi hingga saat ini masih terjadi dan berdampak pada pembelajaran jarak jauh, sehingga ini menjadi isu yang selalu dibicarakan baik oleh praktisi pendidikan, pemerintah, guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Problematika. Pembelajaran PJJ tidak hanya menjadi masalah bagi peserta didik, akan tetapi juga menjadi masalah bagi guru dan orang tua siswa, karena menuntut peran orang tua sebagai guru di rumah. Selain itu, PJJ juga memerlukan biaya tambahan untuk kuota dan HP yang mungkin tidak semua orang tua siswa memilikinya. Sedangkan di masa pandemi ini, banyak keluarga yang terdampak dari segi ekonomi. Kehalayakan. Masalah PJJ ini dihadapi dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi dan latar belakang. Layak. Isu kurang efektivitasnya PJJ ini akan berdampak besar pada kualitas pendidikan di Indonesia, terlebih jika siswa mengalami learning loss. Oleh karena itu, ini harus menjadi prioritas dan diberikan solusi terbaik. Selanjutnya, teknik analisis isu. Yang saya gunakan ialah fishbone diagram. Yang pertama, orang tua kurang memahami penggunaan teknologi ilmu komunikasi. Kedua, tidak semua siswa atau orang tua memiliki gadget. Keempat, orang tua sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak dapat menjadi guru untuk anaknya. Keempat, menjadi kuota internet yang boros. Selanjutnya, berdasarkan diagram tersebut, dapat dianalisis beberapa hal, yaitu orang tua kurang memahami penggunaan teknologi ilmu komunikasi, sehingga tidak dapat mendampingi kegiatan PJJ anaknya di rumah. Kedua, tidak semua siswa atau orang tua memiliki gadget. Ini adalah masalah urgen yang menyebabkan kurang efektivitasnya PJJ. Ketiga, orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusannya sendiri, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Maka, anak yang tidak mau belajar mandiri menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran. Keempat, meskipun pemerintah telah memberikan bantuan kuota, namun kuota tersebut cepat habis sehingga siswa mengaku kehabisan kuota. Hal ini bisa jadi karena kuota yang diberikan tersebut digunakan untuk hal lain selain di kegiatan PJJ. Selanjutnya, dampak yang timbul bila permasalahan tidak diselesaikan. Yang pertama, learning loss. Ialah hilangnya minat belajar pada siswa dikarenakan kurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. Kedua, ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah dikarenakan anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Ketiga, penurunan pencapaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak-anak dari sosioekonomi berbeda. Selanjutnya, pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. SWOT yang pertama yaitu strength. Ada 3 strength di sini. Yang pertama ialah kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan PJJ di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, harapan masyarakat agar COVID-19 ini segera berakhir. Dan ketiga, adanya keinginan dari guru, orang tua, dan siswa untuk diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, weakness. Di sini ada 4 yang dapat saya paparkan, ialah tidak semua siswa maupun orang tua dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Tidak semua siswa atau orang tua memiliki gadget. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri atau urusannya sendiri, dan kuota internet yang boros. Selanjutnya, opportunities. Ada tiga. Yang pertama, diperbolehkannya sekolah tatap muka di zona hijau. Kedua, adanya bantuan kuota dari pemerintah untuk kegiatan PJJ. Ketiga, pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah. Selanjutnya, threat. Ada tiga. Yang pertama, learning loss. Kedua, ancaman putus sekolah. Ketiga, penurunan pencapaian belajar. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian masalah yang saya buat ada 4. Pertama, melakukan pola hidup sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Kedua, orang tua membimbing dan mengecek siswa secara rutin atau jika ada kendala bisa dikonsultasikan dengan guru. Ketiga, untuk mendukung kemandirian siswa dalam belajar, guru dapat menggunakan metode belajar yang dikolaborasikan dengan hal yang menyenangkan, seperti bahan tayang yang interaktif, video pembelajaran yang menarik, dan lainnya. Keempat, guru memberikan materi pembelajaran yang diprioritaskan untuk dipelajari siswa yang bisa dilakukan atau dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran lebih aplikatif. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.